Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 25, ayat 10 yang berkata demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini badai hidup dan goncangan yang kita hadapi begitu besar. Banyak orang tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Namun satu hal yang kita yakini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat serta bertindak. Karena itu, janganlah pernah meninggalkan Tuhan. Sebab justru di saat seperti inilah, Tuhan sanggup mencurahkan kekuatan, semangat, perlindungan, dan berkat-Nya yang sempurna. Sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 18 mengatakan, sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling, meninggalkan Tuhan Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun yang terjadi, janganlah pernah meninggalkan Tuhan, sebab Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan memiliki akar pahit hati, sebab seorang bisa saja meninggalkan Tuhan karena mengalami kepahitan terhadap orang lain. Saat kita terus-menerus menyimpan kepahitan ataupun kekecewaan, itu akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita akan terpukul kalah dalam kehidupan bila meninggalkan Tuhan, Allah yang selama ini kita percayai. Sehebat, sekaya, sepintar, dan sealih apapun kita, namun apabila meninggalkan Tuhan, maka hancurlah hidup kita. Orang yang meninggalkan Tuhan tinggal tunggu waktu mengalami kejatuhan. Kebodohan terbesar dalam hidup ini ialah meninggalkan Tuhan, karena kita sedang meninggalkan sumber kehidupan yang sejati. Kesalahan atau kegagalan apapun yang kita alami atau orang lain alami, namun selama kita masih mau berbalik, bertobat serta berbaik dengan Tuhan, maka masih ada kekuatan, jalan keluar serta pengharapan. Namun saat kita meninggalkan Tuhan, itu adalah suatu kebodohan terbesar. Meninggalkan Tuhan dan terpisah dari kasih Kristus adalah tujuan utama serta impian besar iblis di akhir zaman. Inilah waktunya untuk kita bukan menjauhi atau meninggalkan Tuhan, namun mendekat kepada Tuhan. Inilah kebodohan-kebodohan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Yang pertama, akan senang sesaat, tetapi penderitaannya kekal. Jangan mau ditipu iblis. Jika kita mau hidup benar,
maka keturunan kita akan menjadi perkasa dan diberkati Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau hidup benar akan mengalami kehancuran. Injil Lukas 9 ayat 25 mengatakan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Yang kedua, akan selalu terjajah dan dipermalukan serta dipermainkan oleh iblis yang licik. Inilah kebodohan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Lihatlah yang terjadi dengan Simson ketika ia meninggalkan Tuhan karena tawaran dan godaan iblis. Orang pilihan Tuhan bisa saja tidak menguasai diri, lalu kompromi dengan hal-hal duniawi dan meninggalkan Tuhan. Karena itu seberat dan sesusah apapun hidup kita, tetaplah dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Dia. Injil Matius pasal 5 ayat 13 mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Yang ketiga, kebodohan orang yang meninggalkan Tuhan akan kehilangan damai sejahtera dan kekuatan. Iblis bisa saja menyamar sebagai malaikat terang, membuat seseorang tampak sukses, bahagia, dan mendapat apa saja. Namun ingat, hanya satu hal yang tak bisa iblis berikan, yaitu damai sejahtera. Walaupun ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan dan terlihat mengalami kesuksesan dunia, sedangkan orang yang setia pada Tuhan biasa-biasa saja hidupnya. Perhatikanlah kehidupan iman mereka, kosong. Damai sejahtera yang kita punyai bukan dari dunia ini, melainkan dari surga. Kita bersuka cita dan merasa damai, bukan karena tidak ada masalah atau persoalan, melainkan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita yang percaya. Makin kita meninggalkan Tuhan, maka makin kita panik. Ingat, kita akan kehilangan dua hal bila meninggalkan Tuhan, yaitu damai sejahtera dan kekuatan. Sebaliknya, orang yang dekat dengan Tuhan akan tetap kuat, menghadapi segala perkara, dan memperoleh damai. Injil Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yang keempat, kebodohan orang yang meninggalkan Tuhan akan tersesat dan menuju kebinasaan. Makin jauh kita dari Tuhan, maka pilihan dan keputusan yang kita buat biasanya makin bersifat egois. Kita dulu hidup sesat dan tidak mencari Tuhan. Agama, amal, atau perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan kita atau memperoleh hidup kekal. Kita berbuat baik karena apa yang jahat sudah ditebus oleh Tuhan, serta Ia telah terlebih dahulu berbuat baik atas hidup kita. Kita ingin menolong orang-orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan, terutama supaya mereka memuliakan Bapa. 1 Petrus pasal 2 ayat 25 mengatakan, "Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu." Jangan undur dari Tuhan. Kekuatan hidup kita ada dalam mendekat pada Tuhan, menerima pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, berpegang pada janji-janji firman Tuhan, serta melangkah dalam iman. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Mazmur 62 ayat 2 dan 5 mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, jelas sekali bahwa meninggalkan Tuhan adalah sebuah kebodohan terbesar yang dapat dilakukan oleh manusia. Mengapa demikian? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan sumber segala berkat yang sejati. Bayangkan sebuah pohon yang ditebang dan tercabut dari tanahnya, ia akan mati, kering, dan tidak lagi menghasilkan buah.
Demikianlah hidup manusia yang meninggalkan Tuhan. Mungkin sejenak ia masih berdiri tegak, daunnya masih hijau, bahkan mungkin tampak indah di mata orang-orang sekelilingnya. Namun waktu akan membuktikan bahwa tanpa akar yang menancap pada tanah yang benar, tanpa aliran air kehidupan yang mengalir dari Allah, pohon itu pasti akan layu, gugur dan akhirnya hancur. Orang yang meninggalkan Tuhan, walaupun seolah-olah berhasil, memiliki banyak harta, nama besar, kedudukan tinggi atau dihormati manusia, sebenarnya sedang berjalan menuju jurang kebinasaan. Sebaliknya, orang yang melekat kepada Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering daunnya, dan yang tetap berbuah pada musimnya. Tantangan, badai, dan goncangan hidup mungkin datang silih berganti, tetapi mereka tetap kuat, tetap berdiri, bahkan justru bertumbuh semakin dalam dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah kita berpikir bahwa meninggalkan Tuhan adalah sebuah jalan keluar, sebab jalan itu justru membawa kita masuk ke dalam kehancuran. Dunia menawarkan kesenangan sesaat, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kesenangan dalam dosa hanya sementara, sedangkan penderitaannya bersifat kekal. Karena itu, marilah kita belajar untuk tetap setia, bahkan dalam perkara-perkara kecil, dalam kesetiaan yang sederhana, seperti berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hal-hal yang seperti inilah yang sesungguhnya menjaga kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan justru melalui kesetiaan dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, meninggalkan Tuhan bukan hanya persoalan besar seperti menyangkal iman atau berpaling kepada berhala, tetapi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang tidak kita sadari. Ketika doa-doa kita mulai dingin, ketika firman Tuhan tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita, ketika kita lebih memilih mendengarkan suara dunia daripada suara Tuhan, tanpa sadar kita sedang mengambil langkah menjauh dari Tuhan. Salah satu jebakan iblis terbesar di akhir zaman ini adalah membuat orang percaya kehilangan fokus kepada Kristus, terikat pada luka batin, kepahitan, kekecewaan, bahkan perbandingan dengan orang lain. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak boleh membiarkan akar pahit tumbuh dalam hati kita, sebab akar pahit itu bukan hanya merusak iman kita sendiri, tetapi juga mencemarkan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, kita harus senantiasa menjaga hati kita agar tetap murni, tetap bersih, dan tetap tertuju kepada Tuhan. Ingatlah bahwa iblis tidak dapat mencabut kita dari tangan Tuhan, tetapi ia bisa membuat kita melepaskan genggaman kita sendiri kepada Tuhan. Maka kita harus berpegang erat-erat pada janji Tuhan, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, dan tidak membiarkan apapun memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun badai menghantam, sekalipun jalan di depan tampak gelap, sekalipun jawaban doa belum kita lihat, jangan pernah melepaskan tangan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah komitmen iman kita. Itulah deklarasi rohani kita. Sebab hanya dekat Allah saja kita tenang, kita akan memperoleh kemenangan sejati. Hanya bersama Tuhan, kita akan menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Dan hanya di dalam Tuhan, kita akan memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa.
Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Melalui firman-Mu hari ini kami menyadari bahwa meninggalkan Engkau adalah kebodohan terbesar dalam hidup ini. Sebab Engkaulah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Ampuni kami bila ada waktu di mana kami mulai goyah, ragu, atau bahkan sempat berpaling dari-Mu karena kepahitan dan kekecewaan. Hari ini kami mau berkomitmen untuk tetap melekat kepada-Mu, berjalan dalam kasih setia-Mu, dan berpegang teguh pada janji firman-Mu. Kuatkan kami agar tetap setia sampai akhir. Jangan biarkan badai hidup menjauhkan kami dari hadirat-Mu, tetapi justru semakin mendekatkan kami kepada-Mu. Kami percaya hanya dekat Engkau saja ada damai sejahtera, ada sukacita sejati, dan ada kehidupan yang kekal. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami.
Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.